Oke, sekarang yang akan kita bahas adalah tata cara pengukuran dan perhitungan. Nanti kalau lewat video ini masih kurang, eh, dibikin lagi video simulasi bagaimana cara eh, mulai nginput datanya di Excel sampai cara mengolahnya, meregresikannya, terus masukin rumusnya dan lain sebagainya. Eh, Judulnya materi pendahuluan pengantar praktikum biologi perikanan. Balik lagi, biologi perikanan yang kita ukur adalah faktor pertumbuhan, reproduksi, dan kebiasaan makan. 3 faktor. Terus untuk aspek pertumbuhannya, distribusi ukuran, hubungan panjang bobot, terus faktor kondisi. Nah, yang kita ukur di sini di aspek pertumbuhan adalah panjang dan berat. Untuk panjangnya kita mengukur, kalau nggak salah berapa? 4 ya. 4 ukuran panjang, panjang total, dan lain sebagainya. Untuk distribusi ukuran, jadi distribusi ukuran ini pengelompokan ikan menjadi kelas-kelas ukuran tertentu yang bertujuan untuk memisahkan ikan yang memiliki ukuran yang hampir sama, kelompok umur yang sama. Jadi ukuran kelas dibagi per kelas ini eh, ukurannya yang hampir sama, jadi dia satu kelompok umur yang sama. Kemungkinan besar ada pada satu kelompok umur yang sama. Tadi kan sudah juga diberikan contoh, dijelaskan bagaimana cara pembagian kelasnya. Di sini kalau kita lihat pada grafik interval panjang total, ini semuanya sama ketiga-tiganya, cuman beda ini di bulan November, di bulan Desember, di bulan Januari. Ini berarti grafik yang diperoleh dari ikan yang diukur, yang dibedah di bulan November, di bulan Desember, dan di bulan Januari pada suatu perairan. Ini ada berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelas sama dengan yang dicontohkan tadi. Intervalnya kelas yang pertama ini 128 sampai 139. Kayaknya mah sama ya kayak contohnya tadi. Terus yang kedua 140 sampai 155, 156 sampai 171, berarti 25 ya. Nanti dari distribusi ukuran keluar tabel seperti ini. Kalau untuk mengukur panjang dan berat mah tidak perlu dicontohkan ya, karena udah pernah juga di ikhtiologi. Kalau mengukur berat tinggal ditimbang, kalau mengukur panjang tergantung kebutuhan. Kalau panjang total berarti ya diukur dari ujung kepala, dari caputnya sampai pangkal ekornya, sampai ujung ekornya. Nanti keluar dari distribusinya, keluar apa namanya, 3 grafik seperti ini. Terus hubungan panjang bobot, berat dapat dianggap sebagai suatu fungsi dari panjang. Dirumuskan seperti ini. Ya, jadi W ini bobot ikan, A-nya interceptnya berapa tadi, B-nya ini slope, L-nya panjang total. Berarti W sama dengan A dikali L pangkat B, atau log W sama dengan log A ditambah B dikali log L. Ini Y, ini A, ini B, ini X. Ya, nanti ketika dalam tabel. Bukan tabel yang ini sih. Dalam grafik yang ini maksudnya. Grafik yang ini bobot panjang W sama dengan A dikali L pangkat B, log bobot, log panjang, log W sama dengan log A ditambah B dikali log L. Tinggal dimasukin angkanya, nanti keluar dot 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 titiknya. Nanti hasil grafiknya dilampirkan, dimasukkan pada laporan praktikum. Ini tidak sulit harusnya, karena tinggal memasukkan saja. Kalau bobot kan tadi udah tahu semuanya ya, bagaimana cara menimbangnya, terus panjang totalnya berapa, terus interceptnya juga sudah diberitahu bagaimana tadi, slope-nya juga tinggal dimasukkan, terus keluarlah ini.
regresi hubungan panjang bobot. Ini ikan 1, ikan 2, ikan 3, ikan 4, ikan 5, ikan 6. Kamu masukin TL-nya berapa, terus W-nya berapa, terus log L-nya berapa, log W-nya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dilakukan regresi hubungan panjang bobot, tinggal dimasukin ke rumus. Di Excel lebih mudah dikerjakan pada Excel. Ya, jadi sigma log W dikali sigma kurung apa ini teh, kurung buka log L kurung tutup pangkat 2 dikurang sigma log L dikali, dan seterusnya bisa dibaca ini. Terus selanjutnya, saya rasa ini tidak terlalu ini ya. Teman-teman tinggal mengukur dan memasukkannya kepada rumus pada Excel. Mungkin nanti yang tidak biasa menggunakan Excel atau bikin rumus pada Excel akan sedikit kebingungan. Nanti kalau memang masih bingung ketika kita baca laporan praktikum yang pertama, nanti dibikin video bagaimana cara mengolah datanya. Terus kita masuk ke interpretasi nilai regresi. Hubungan panjang bobot dapat dilihat dari nilai B menurut Effendi 2002. Bila B sama dengan 3, hubungan yang terbentuk adalah isometrik. Pertambahan panjang seimbang dengan pertambahan berat. Bila B tidak sama dengan 3, maka hubungan yang terbentuk adalah alometrik, di mana bila B lebih dari 3, maka hubungan yang terbentuk adalah alometrik positif, yaitu pertambahan berat gemuk. Bila B kurang dari 3, hubungan yang terbentuk adalah alometrik negatif, yaitu pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan berat. Menunjukkan keadaan ikan yang kurus. Menurut Carlender 1968 dalam Effendi 2002, nilai eksponen yang diketahui dari 398 populasi ikan berkisar antara 1,2 sampai 4. Akan tetapi pada kebanyakan nilai B berkisar antara 2,4 sampai dengan 3,5, berarti bervariasi ya antara alometrik positif dan alometrik negatif. Jadi interpretasi nilai regresi ini nanti kelihatan apakah si ikan itu kurus atau gemuk, ataukah pertumbuhan panjangnya, tadi mana ini, pertambahan panjangnya tidak seimbang dengan pertambahan berat. Jadi dia lebih panjang daripada beratnya, kumaha maksudnya. Jadi kayak misalkan kita melihat ikan emas dengan ikan lele dalam bentuk angka. Kalau ikan lele itu kan dia mana ini kelewat. Kalau ikan emas itu kan pertumbuhan panjang dan beratnya itu ya secara apa sih? Secara umum seimbang. Nah, kalau ikan lele itu dia akan lebih panjang daripada perbandingan beratnya. Jadi maksudnya 1 kilo ikan emas itu akan lebih pendek daripada 1 kilo ikan lele. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke faktor kondisi. Salah satu parameter pertumbuhan ialah faktor kondisi atau indeks ponderal dan sering disebut pula sebagai faktor K. Faktor kondisi menunjukkan keadaan ikan dilihat dari segi kapasitas fisik atau survival, kelangsungan hidup, dan reproduksi. Faktor kondisi yang tinggi menunjukkan ikan dalam perkembangan gonad, sedangkan faktor kondisi rendah menunjukkan ikan kurang mendapat asupan makanan. Nilai K berkisar antara 2 sampai 4 apabila badan ikan gemuk, ikan yang memiliki badan kurus, nilai K-nya berkisar antara 1 sampai 3. Nah, untuk faktor kondisi, perhitungannya K sama dengan W dibagi A dikali L pangkat B. K-nya ini faktor kondisi, faktor gitu.
K-nya ini faktor kondisi, W-nya ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya, bobot ikan dalam gram, L-nya ini panjang total, A-nya juga sama, intercept, dan B-nya juga slope intercept, slope dari bobot ikan dan panjang total. Jadi nanti ada berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas interval panjang totalnya. Ada 7 kelas, nanti ada yang 124 sampai 139, ini ada dalam November dan Desember. Berarti ikan yang diperiksa di bulan November dan ikan yang diperiksa di bulan Desember. 124 sampai dengan 136, 140 sampai dengan berapa ini? 155, 156 sampai dengan 177. Nah, ini faktor kondisinya. Angka ini yang dihasilkan dari perhitungan ini. Ini juga sama. Ini faktor kondisinya, angka ini yang dihasilkan dari perhitungan ini. Jadi nanti tinggal masukin dalam tabel. Nanti keluarlah grafik yang seperti dicontohkan di sini. Saya rasa ini juga tidak terlalu sulit sepertinya, cuman perlu menginput nilainya saja pada Excel, lalu masukin perhitungan atau rumusnya. Sekarang kita masuk lagi, kalau ini kan ini ya, faktor kondisi yang dihitung. Kalau bobot ikan kan sama kayak tadi ya, tinggal nimbang, terus panjang total juga sama kayak tadi, tinggal ngukur panjang. Jadi tinggal masukin aja. Sekarang aspek reproduksi. Ciri-ciri seksual sekunder. Ciri-ciri sekundernya rasio kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, hepatosomatik index, HSI, fekunditas, diameter telur, sama tingkat kematangan telur. Ini juga sudah dijelaskan beberapa kali pada video-video sebelumnya. Kita tinggal mengukur dan mengamati, lalu mencatatnya pada logbook dan menginputnya pada Excel dan diuraikan pada laporan praktikum. Ciri seks sekunder, seksual sekunder. Sifat seksual sekunder merupakan tanda-tanda luar pada ikan yang digunakan untuk membedakan antara ikan jantan dan ikan betina. Sifat seksual sekunder terdiri dari ciri seksual dikromatisme dan ciri seksual dimorfisme. Ciri seksual dikromatisme yaitu pengamatan pada warna antara ikan jantan dan ikan betina. Ciri seksual dimorfisme yaitu sifat morfologi yang digunakan untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina. Sini dibagi dua. Dimorfisme itu morfologi yang digunakan membedakan ikan jantan dan ikan betina. Kalau dikromatisme itu pengamatan pada warna antara jantan dan betina. Biasanya ciri seks sekunder ini akan lebih mudah terlihat ketika ikan masuk ke umur dewasa atau sudah mulai mature. Dia sudah mulai maturasi. Cirinya beragam. Di sini ada contohnya. Ciri seks sekunder, kalau ini contoh dari ikan lalawak kayaknya. Contoh dari ikan lalawak. Jantan, betina, bentuk tubuh dan punggung. Untuk jantan dan betina. Untuk jantannya terlihat lebih panjang. Untuk betinanya agak membulat. Ini kalau di benih mah nggak bakal kelihatan. Ini kelihatan lebih terlihat, lebih mudah dilihat ketika si ikan sudah masuk ke ukuran dewasa. Terus kalau misalkan benih, bagaimana cara melihatnya? Sama rasio kelamin seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nanti kita pakai melihat gonadnya. Terus kalau gonadnya masih belum terlihat dia jantan atau betina, kita kasih asetokarmin, metode pewarnaan. Kita lihat apakah itu isinya ovum atau sperma. Bentuk kepala dan buncak pemijahan dan buncak. Oh, ini buncak yang namanya. Buncak pemijahan ini yang di bagian operculum. Bentuk kepala dan buncak pemijahan ini yang bagian kepalanya jantan itu lebih lonjong, sementara yang betina itu lebih bulat. Dan pada bagian buncaknya, bagian operculum ini ya, yang penutup insang itu, untuk jantan itu kasar,
Dan untuk betina itu halus, jadi di jantan itu ada titik-titiknya. Sebenarnya tidak hanya bagian operculumnya aja, kalau dia sudah masuk mature, badannya juga kasar ke sisik sisik ke sisiknya juga kasar. Kalau yang betina nggak, lebih halus. Terus pola warna sirip perut, eh, pola warna dan bentuk sirip perutnya untuk yang betina, untuk yang jantan lebih pendek, dan untuk yang betina ini lebih panjang. Terus untuk bentuk saluran genitalnya, untuk yang jantan ini ya, genitalnya itu eh, terlihat ada tonjolannya. Kalau yang betina tidak. Nanti kalau mature, kalau dia dipencet sedikit, di stripping keluar sperma. Kalau yang betina ini tidak. Nanti pada bagian lubangnya, lubang genitalnya itu agak memerah untuk yang betina. Ya, hal-hal yang seperti ini mudah diamati ketika si ikan sudah mature. Sekali lagi, ketika si ikan sudah mature. Terus ciri-cirinya juga setiap ikan beda-beda. Setiap ikan beda-beda. Untuk siprinid, untuk kebanyakan ikan siprinid kayak ikan emas, ikan lawak juga termasuk di dalamnya. Eh, yang mudah itu dia kasar untuk bagian siprinid. Dari ukuran, dari bentuk juga kelihatan sih. Oke, kurang lebih itulah salah satu ciri seks sekunder dari ikan lawak. Nanti untuk ikan-ikan yang lainnya seperti minggu depan ikan nila, kita juga akan cari ciri seks sekundernya. Misalkan dari warna, dari bentuk, atau dari genitalnya. Oke, sekarang rasio kelamin. Rasio kelamin, ciri seks sekunder primer ditandai dengan adanya testis pada ikan jantan dan ovarium pada ikan betina. Perbandingan rasio kelamin dinyatakan dalam bentuk persentasi dan juga perbandingan yang digunakan untuk memahami sifat-sifat alami reproduksi. Jadi kalau misalkan dari 100, yang jantan 30, yang betina 70, misalkan ya. Atau 100 dari 133, misalkan yang 37 jantan, sisanya betina. Nah, untuk melihat jantan dan betinanya, eh, selain dari seks sekunder tadi kan sama ini untuk rasio kelamin ya. Ini dari eh, organ reproduksi utamanya pada gonadnya. Jadi ini gambar ini, yang pada gambar ini adalah betina dua-duanya. Eh, ini telurnya, kita lihat gonadnya ada sepasang. Ini juga sama, gonadnya ada sepasang. Kalau yang pertama ini kayaknya ikan melawak. Kalau yang kedua ini kayaknya ikan hampal. Nanti ini diambil, ya. Sebenarnya tidak usah dikasih asetokarmin. Kalau posisi begini mah sudah kelihatan dia ini telur. Ini juga udah kelihatan. Ini telur atau sperma sih? Telur kayaknya. Ini juga telur. Betina kayaknya, kelihatan dari bentuk badannya ini telur. Yang dikasih asetokarmin ini kalau si gonadnya itu nggak kelihatan telur atau betina, tidak yakin kita ikan ini betina atau jantan, dikasih asetokarmin terus dilihat di bawah mikroskop, nanti kelihatan bentuknya, apakah dia bulat-bulat atau mendekati bulat, tergantung fase di mana si gonad itu berada, atau dia berserat, berarti spermatogenesis, gonadnya berkembang pada atau ada dalam proses spermatogenesis. Kalau yang berserat, kalau yang bulat-bulat berarti dia ada dalam proses oogenesis, perkembangan telur. Oke, dari sini kita lanjut ke tingkat kematangan gonad. Merupakan tahapan pada saat perkembangan gonad sebelum memijah. Tingkat kematangan gonad menurut Cass Stephen, Bagenal, dan Braum 1968, orang mana itu? 1 ada darah, 2 ada darah berkembang, 3 ada perkembangan 1,
4 ada perkembangan 2, 5 ada bunting, 6 ada mijah, 7 ada mijah atau salin, 8 ada salin, 9 ada polisalin. Kalau menurut Effendi 1976 itu ada TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4, TKG 5 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini adalah proses oogenesis atau ya proses oogenesis sebenarnya. Ini adalah proses oogenesis. Jadi darah berkembang, nanti semakin ke bawah prosesnya, semakin besar ukuran volume si telurnya sampai di proses mijah keluar, lalu salin, terus polisalin, terus balik lagi. Perkembangan 1, perkembangan 2 ini juga sama. Jadi setelah dia memijah polisalin, balik lagi ke proses yang pertama ketika oogenesis terjadi atau pembentukan telur dimulai. Nah, ini organ yang paling berpengaruh pada proses ini. Yang pertama adalah hipotalamus tentu saja, yang kedua adalah hati. Hati yang berperan penting dalam proses pembentukan telur. Makanya nanti kita hitung juga ASI-nya. Indeks kematangan gonad, suatu nilai dalam, lanjut ya, indeks kematangan gonad, suatu nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan bobot gonad dengan bobot tubuh ikan dikali 100%. Rumusnya IKG bobot gonad, bobot tubuh dikali 100%. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak, untuk mencari tahu seberapa banyak persentase dalam satu ekor ini gonadnya itu segimana. Jadi ada beberapa jenis ikan yang memang memiliki nilai persentase yang besar, dan juga ada yang memiliki nilai persentase yang kecil, gonadnya kecil. Nanti ini hubungannya dengan produktivitas dan sebarannya di alam. Jadi kalau misalkan jumlahnya banyak, berarti kemungkinan dia ada di perairan umumnya itu besar, dan kemampuan reproduksinya tinggi. Jadi nanti kita menghitung juga ini IKG. Ini juga cara menghitungnya mudah. Bobot gonad tinggal ditimbang gonadnya, terus bobot tubuh tinggal ditimbang tubuh si ikannya. Nanti dikalikan 100%. Nanti ada spesifik sih persenannya. Nanti kalau misalkan ikan lele, jadi IKG-nya berapa, terus ikan. Jadi kalau misalkan ada yang menyebutkan ikan lele IKG-nya sekian, karena teman-teman pernah mengukur, jadi bisa tahu benar atau salah gitu. Jadi wah nggak mungkin ikan lele mah IKG-nya segitu, soalnya telurnya juga nilai IKG-nya juga persennya rendah gitu. Dan analisis-analisis lainnya dari nilai IKG yang diperoleh. Sekarang hepatosomatic index HSI merupakan perbandingan bobot hati dengan bobot tubuh ikan dikalikan 100%. Ini juga sama, tinggal nimbang hatinya, tinggal menimbang bobot tubuhnya. Kalau yang tadi gonad mudah dicari ya, apalagi ketika ukuran si ikannya cukup besar. Nanti pada video simulasi akan lebih terjelaskan. Dia berpasangan, ada 2 pasang dan salurannya menggantung, berarti cuma punya 1 ujung aja pada bagian genital. Nah, terus untuk hati itu nanti ada dekat dengan pangkal ujung gonad yang atasnya ini, dekat juga dengan jantung, yang warnanya paling gelap. Warnanya paling gelap. Nanti ditimbang hatinya, ditimbang bobot tubuhnya. Nah, setelah ditimbang, baru diketahui HSI-nya berapa. Sama ini juga, dari HSI juga kita bisa menganalisis diameternya dan fekunditasnya dari nilai HSI. Terus untuk fekunditas, jadi jangan heran kalau misalkan ada ikan yang besar tapi telurnya kecil-kecil, berarti nilai HSI-nya rendah.
persentase nilai HSI-nya kecil. Jadi terus ada ikan kecil tapi telurnya besar-besar, berarti nilai HSI-nya tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah telur tidak masak ya sebenarnya. Jumlah telur pokoknya fekunditas, jumlah telur sebelum dikeluarkan pada waktu ikan memijah. Cara menghitung telur, cara menjumlah langsung, cara volumetrik. Berarti ada 3 cara. Menjumlah langsung ini sensus maksudnya, mungkin. Terus cara volumetrik, ini yang dipakai gelas ukur yang sudah saya jelaskan, kita mengukur volumenya. Terus cara gravimetrik dan cara gabungan. Kalau yang gravimetrik itu ditimbang dan dihitung jumlahnya. Nah, dan dihitung jumlahnya. Ini menimbang, ini yang gravimetrik ini. Ini gonadnya. Terus lanjut, untuk cara gravimetrik kita akan mengambil dari 3 bagian ya, sudah dijelaskan juga. Berat gonad semuanya ditimbang, terus membagi kedua gonad dalam 3 bagian. Ada yang anterior, ini ya, ada yang tengah, dan ada juga posterior. Menimbang berat sebagian gonad, lalu menghitung jumlah telur pada sebagian gonad yang telah ditimbang tersebut, terus menghitung fekunditas dengan memasukkannya pada rumus. Jadi kita kan mau menghitung fekunditas ini berarti jumlah butir telur keseluruhan ini. Bisa kita pakai volume ya, yang volumetrik untuk menghitung volume gonad ini yang sepasang ini. Bisa juga kita timbang berat ya keluarnya. Yang penting kita punya satuan ukur dari ini, mau itu volume mau itu berat. Nah, dari satuan ukur itu kita akan mengambil sampel biar lebih mudah menghitungnya. Kalau misalkan mau teman-teman hitung semuanya yang sepasang ini, yang gonad kanan kiri ini boleh, berarti itu masuknya ke sensus, cara menjumlah langsung. Pastinya lumayan lama kalau menjumlah langsung itu. Nah, agar tidak terlalu lama, kita akan mengambil sampel dari yang A, T, dan P. Berarti bagian anterior, tengah, dan posterior. Kenapa kita mengambil 3 bagian? Soalnya perkembangan gonad itu dari bagian atas dulu, terus ke bagian bawah. Jadi yang pertama sebenarnya mah kelihatannya cuman tipis-tipis sedikit ya. Tapi yang pertama besar itu yang bagian atas dulu. Jadi berkembang terus ke bawah, sudah berkembang semua baru dia keluar. Ini juga sama, ini samalah soalnya sepasang. Kecuali yang parsial, yang memijahnya parsial seperti ikan nila, terus ikan apa namanya? Lohan itu juga parsial, ikan betok juga parsial. Jadi dia mencelok-mencelok, yang berkembangnya itu sebarannya rata, jadi nggak keluar semuanya. Kalau yang nggak parsial itu ketika memijah, ketika polisalin itu habis semuanya keluar. Kalau yang parsial nggak habis semuanya, bersisa, yang tidak matang bersisa dan akan berkembang, terus berkembang lagi telur yang baru. Oke, balik lagi ke gravimetrik. Nah, sudah diambil sampel, sampelnya ini ditimbang ataupun diukur volumenya, terserah. Kalau misalkan ditimbang berarti kita pakai satuan berat yang udah diukur buat 2 gonad ini. Kalau misalkan diukur volumenya berarti kita pakai satuan volume yang udah diukur untuk 2 gonad ini. Terus yang mewakili tadi, yang bagian A, bagian T, dan bagian P ini baru kita ukur. Setelah kita dapat berapa jumlahnya dengan perbandingan berat sampelnya, baru kita hitung untuk keseluruhannya. Nah, cara menghitungnya seperti ini.
Tapi tujuannya kita mengukur ini. Kita menghitung jumlah telur pada si ikan. Kalau di sini ada F sama dengan G besar per G kecil dikali N. F-nya ini jumlah seluruh butir telur, N-nya jumlah telur pada sebagian gonad, ya, jumlah telur pada sebagian gonad. G-nya bobot seluruh gonad semuanya. G-nya ini bobot sebagian gonad. Ya. Kalau itu berarti yang gravimetrik. Kalau yang volumetrik berarti tinggal ini volume volume seluruh gonad, volume sebagian gonad. Oke, saya rasa ini juga tidak terlalu sulit dan cukup terbayangkan. Tinggal nanti dikerjakan. Untuk selanjutnya diameter telur. Diameter telur cara perhitungannya tidak sulit. Dari ini kan ada nih. Nah, dari sampel-sampel yang sudah diambil tadi dan dihitung tadi, diambil juga untuk mengukur diameternya di bawah mikroskop yang ada satuan ukurannya, atau bisa juga pakai milimeter objek glass. Diameter telur digunakan sebagai pertimbangan penentuan tingkat kematangan telur. Ya, jadi dari diameter juga kita bisa tahu tingkat kematangan gonadnya dari diameternya. Tapi itu harus mengacu pada literatur. Jadi literaturnya teman-teman tahu ikan emas maksimal diameter telurnya di ukuran 0, berapa misalkan ya 0,05 meter atau berapa. Nah, berarti dari pengukuran yang dilakukan nanti bisa dianalisis juga hasilnya sehingga kita tahu dia ada di TKG berapa. Ini contoh gambar pengukuran diameter telur. Diameter telur dihitung menggunakan rumus Rodriguez et al. 1995 ds akar D dikali D besar dikali D kecil. Keterangannya ds diameter telur sebenarnya, terus D diameter telur terbesar, terus D kecil diameter telur terkecil. Jadi nanti kan dari sini kita dapat ya beragam ukuran diameter telur, nanti yang terbesar sama yang terkecil. Baru kita tahu diameter telur sebenarnya itu berapa. Yang mudah itu ketika teman-teman mendapatkan sampel ikan jantan. Jadi nggak usah ngukur diameter telur, fekunitas, ASC, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut ke tingkat kematangan telur. Tingkat kematangan telur digunakan sebagai pertimbangan penentuan tingkat kematangan gonad. Jadi selain diameter, kita melihat juga dari tingkat kematangan telurnya. Pengamatan inti telur dilakukan dengan meneteskan larutan sera pada telur. Jadi TKT fase vitelogenik, ada TKT fase awal matang, ada TKT fase akhir matang. Yang vitelogenik ini, yang inti telurnya di tengah. Yang vitelogenik ini. Terus yang fase awal matang ini, yang intinya sudah agak menepi atau ada di tepi, tapi tidak melebur. Kalau yang matang ini, yang melebur. Yang matang ini. Jadi ada 3 ya, vitelogenik, awal matang, dan matang. Vitelogenik, awal matang, dan matang. Nanti presentasinya berapa. Ini juga sampel yang teman-teman peroleh dari 3 bagian ini. Teman-teman amati dari 3 bagian ini. Oke, sekarang di sini ada gambar telur. Ada beberapa contoh ini kutub anima, ini yolk membrans, ini plasma membrans, ini inti telur, ini kutub vegetatif. Agak kurang kebaca tulisannya kecil. Ini korion, ya, ini yang ada di bawah mikroskop, yang teman-teman lihat di bawah mikroskop. Ini korion, ini kuning telur, ini kutub anima, ini vitellin membrans,
Ini butir minyak, ini kutub vegetatif. Ini adalah telur dan bagian-bagiannya. Chorion itu cangkangnya, terus kutub anima, terus kutub vegetatif, terus butiran minyak, terus vitelline membran, terus kuning telur. Kuning telur itu yolk sac. Yolk sac itu berarti cadangan makanan. Jadi selama proses perkembangan telur, sumber energinya juga dari kuning telur, dari yolk sac. Nanti setelah dia menetas, masih ada masih ada sisa yolk sac. Nah, sumber nutrisi larvanya juga sebelum dia mulai makan dari si yolk sac itu. Di sini ada 3 gambar. 3 gambar ini menunjukkan gambar yang pertama, inti di tengah seperti ini. Ini inti yang menepi dan ini inti yang melebur. Secara logika, ketika teman-teman memperoleh telur dengan inti melebur, haruslah ukuran diameter si telurnya lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Dari yang sebelum-sebelumnya. Ini intinya mulai menepi. Berarti sudah hampir matang atau awal matang. Kalau ini yang masih di tengah berarti masih dalam proses vitalogenesis. Kalau di sini masuk ke fase vitalogenetik. Jadi nanti jumlah telur dengan inti di tengah berapa, jumlah telur yang diamatinya berapa. Jumlah telur dengan inti tidak di tengah berapa, jumlah telur yang diamatinya berapa, jumlah telur dengan inti melebur berapa, jumlah telur yang diamatinya berapa. Jadi nanti misalkan teman-teman mengambil 20 telur. Teman-teman mengambil 20 telur, terus jumlah telur dengan inti di tengah ada berapa? Yang 20 telur itu. Ini juga sama. Ya, telur yang sama soalnya. Jadi dari 20 telur, dari 20 telur misalkan 5 di sini, terus di sini 8, terus di sini 12. Itu berarti masuk ke mana sih? Karena berarti dia fase akhir matang atau seterusnya dan seterusnya. Terbayangkan? Saya rasa tidak terlalu sulit ya, tinggal mengambil telur. Setelah mengambil telur, simpan di objek gelas, tidak ditimbang, dihitung, simpan di objek gelas, dihitung jumlah butirnya berapa, terus diamati satu-satu, terus dicatat. Misalkan dari 30, ada berapa yang intinya di tengah seperti ini, ada berapa yang intinya tidak di tengah atau mulai menepi seperti ini, terus ada berapa yang melebur setelah ditetesi larutan sera. Untuk larutan seranya sudah dijelaskan di modul praktikum, di video modul praktikum. Jadi nanti ya ketika si inti, kenapa kalau melebur disebut matang, ya intinya ini ketika terkena sera dia melebur, itu pecah, dia melebur atau pecah. Jadi ketika dikasih sera dia tidak melebur dan tidak pecah, kelihatan di tengah, berarti belum matang. Jadi telur matang itu si inti telurnya mendekati ke pinggir, ke lubang apa, lubang sperma teh, lubang apa ya, lupa lagi saya namanya. Jadi mendekati ke lubang di mana sperma masuk gitu. Jadi kalau telur yang sudah siap dibuahi itu pasti mendekati ke lubang di mana sperma masuk. Jadi ketika sperma masuk ke lubang folikel, namanya lupa lagi saya. Jadi ketika sperma masuk ke lubang itu langsung ketemu dengan inti telur, langsung membuahi dan langsung berkembang embrionya. Jadi kalau si telur di tengah, sperma masuk, itu ya, ini dia perlu energi yang besar sekali untuk bisa sampai membuahi ke inti telur gitu. Jadi belum matang. Kalau begitu mah kurang lebih kayak gitulah. Udah kebayang tuh sih. Ya, jadi telur yang matang itu pasti intinya ada di samping. Tuh. Pasti ada di samping. Kalau dikasih larutan sera yang sudah matang itu melebur intinya. Kalau yang dikasih larutan sera ada di samping tapi tidak melebur, berarti itu awal matang atau hampir matang.
sedangkan yang filogenetik di tengah. Ini cukup mudah untuk dipahami sepertinya. Sekarang kita lanjut ke aspek kebiasaan makan. Indeks bagian terbesar, indeks electivity, tingkat trofik, luas relung pakan, dan tumpang tindih. Ini juga sudah dijelaskan di modul. Jadi indeks kebiasaan makan, indeks indeks bagian terbesar adalah gabungan metode frekuensi kejadian dan volumetrik dengan rumus indeks bagian terbesar, persentase volume satu macam makan, persentase frekuensi kejadian satu macam makan, jumlah V1 dikali O1 dari semua jenis makan. Komposisi pakan dikategorikan ke dalam 10 jenis, fitoplankton, zooplankton, tumbuhan, insekta, cacing, moluska, udang, ikan, fraksi hewan, atau detritus. Tinggal dimasukkan perhitungannya. Jadi nanti teman-teman itu khusus dikeluarin, diukur panjang, ya. Jadi kita tahu dia itu menganalisis, kita menganalisis dia itu omnivora atau pertama kita menganalisis dia itu herbivora atau omnivora dari panjang khususnya. Kalau misalkan dia lebih pendek dari panjang tubuhnya berarti bukan kemungkinan sih, berarti dia itu karnivor. Kalau lebih panjang dari tubuhnya berarti dia itu herbivore. Terus untuk memastikannya lagi kita akan mengeluarkan isi ususnya. Setelah kita keluarkan, kita encerkan, lalu kita lihat di bawah mikroskop ada makanan apa di dalamnya dan menuliskannya pada logbook sesuai dengan modul yang sudah dijelaskan. Untuk fitoplanktonnya apa, untuk zooplanktonnya apa, untuk tumbuhannya apa. Bukan untuk tumbuhannya ya, ada berapa. Kalau untuk jenis tumbuhannya sih agak sedikit sulit dicari tahu. Mungkin kita bisa membedakan antara daun, batang, dan biji-bijian. Terus misalkan ada insekta, kita tulis di situ, atau ada cacing, kita tulis moluska, udang. Terus kalau ada ikan, atau ada fraksi hewan yang tidak teridentifikasi tapi teman-teman yakin itu hewan, ditulis di situ. Terus ada detritus juga sama, nanti ditulis di situ. Setelah kita tahu jumlahnya, kita masukkan ke dalam indeks bagian terbesar, indeks preponderance. Oke, saya rasa ini cukup jelas ya. Jadi nanti kita mengukur panjang usus, mengeluarkan dalemannya, terus mengamati ada apa makanan. Jadi nanti kita bisa menganalisis lebih dalam mengenai kebiasaan makan, ya. Terus trofiknya juga kita bisa mencari tahu, hingga sebarannya juga kita bisa mencari tahu, hingga habitat hidupnya juga bisa kita cari tahu. Pokoknya dari kegiatan praktikum biologi perikanan ini kita bisa tahu produktivitas dan perkembangan ikan yang ada di perairan. Kalau ikannya sumbernya dari perairan terbuka, berarti kita akan tahu produktivitas ikan di perairan itu, musimnya kawin ada di bulan apa, terus kemampuan reproduksi dan lain sebagainya lah, pertumbuhannya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut. Index of electivity. Ini merupakan perbandingan antara organisme pakan ikan yang terdapat dalam lambung dengan organisme pakan ikan yang terdapat dalam perairan. Jadi untuk ini, setelah kita menganalisis organisme pakan ikan yang ada di lambungnya, di ususnya, sebenarnya ikan itu nggak punya lambung sempurna, ya. Lambung semu, ikan itu lambungnya, dan biasanya itu ikan-ikan omnivor yang punya lambung semu. Oke, ini berarti ikan makanan yang kita ambil dari ususnya, yang kita lihat di bawah mikroskop, terus kita bandingkan dengan yang ada di perairan. Perairannya di mana si ikan itu hidup ya, di mana si sampel ikan itu hidup. Ini cara perhitungannya.
Jadi nilai indeks ini berkisar antara 1 sampai dengan -1 sampai +1. Apabila E-nya 0 sampai 1, berarti pakan digemari. Apabila nilainya -1 sampai dengan 0, ya, ini kan sama ya artinya -1 sampai dengan 0, berarti pakan tersebut tidak digemari oleh ikan. Jika nilainya E-nya sama dengan 0, berarti tidak ada seleksi oleh ikan terhadap pakan. Kalau misalkan sama dengan 0. Jadi yang di perairan ini apakah kelimpahan pakan yang ada di perairan ini ada juga pada si ikan atau tidak, intinya seperti itu. Kalau index of electivity. Ini cara perhitungannya. R1-nya ini jumlah relatif macam-macam organisme yang dimanfaatkan, P1-nya jumlah relatif macam-macam organisme dalam perairan. Ya, nanti kan ada perhitungan jumlah berapa banyak jenis yang dimakan. Nah, ini maksudnya. Oke, selanjutnya tingkat trofik. Tingkat trofik adalah urutan-urutan tingkat pemanfaatan makan atau material dan energi seperti yang tergambarkan oleh rantai makan. TP sama dengan 1 ditambah sigma TTP dikali L1/100. Jadi ini penentuan tingkat trofiknya. Ada 3 kategori tingkat trofik. Apabila TP sama dengan 2, maka ikan bersifat herbivora. Apabila TP 2,5, maka ikan bersifat omnivora. Apabila TP sama dengan 3, maka ikan bersifat karnivora. Jadi kita dalam suatu rantai makanan itu kan ada tingkat trofik level rendah, atau ada juga yang ada di puncak itu tingkat tinggi. Nanti kita bisa mengkategorikan si ikan ini ada pada tingkat trofik yang mana. Tinggal masukkan saja perhitungannya ke rumus ini. Jadi TP ini tingkat trofik, kalau TTP ini tingkat trofik pakannya, berarti dari perhitungan jenis makanan yang tadi kita amati di bawah mikroskop. Terus untuk ininya indeks bagian terbesar pakan. Nah, sekarang kita lanjut ke luas relung pakan. Luas relung pakan menggambarkan proporsi jumlah jenis sumber daya makanan yang dimanfaatkan oleh suatu jenis ikan. Luas relung pakan dihitung menggunakan rumus standarisasi luas relung Levins. Jadi nilai luas relung BA diklasifikasikan sebagai berikut. Generalis BA lebih dari 0,60, moderat 0,40, lebih dari sama dengan BA, kurang dari sama dengan 0,60, berarti antara 0,40 sampai dengan 0,60. Kalau untuk spesialis berarti dia ada di bawah 0,40. Berarti kalau ada di bawah, di atas 0,60 itu dia generalis. Kalau ada di antara 0,40 sampai 0,60 itu dia moderat. Kalau spesialis ini dia ada di bawah 0,40. Untuk perhitungannya tinggal dimasukin jumlah seluruh sumber daya yang dimanfaatkan, jumlah relung Levins-nya, terus standarisasi luas relung Levins-nya. Nanti kita bisa tahu luas relung pakannya, apakah dia spesialis, berarti kalau moderat itu, kalau generalis itu berarti dia banyak sumber makanannya, luas. Kalau moderat itu berarti cukup terbatas. Kalau spesialis ini dia spesifik jenis makanannya. Oke, sekarang kita masuk ke tumpang tindih pemanfaatan pakan. Tumpang tindih relung
terjadi jika terdapat dua atau lebih organisme yang memanfaatkan sumber daya pakan yang sama. Perhitungan tumpang tindih pemanfaatan pakan menggunakan Skinner Index. Jadi kriterianya nilai C lebih dari 0,33 menunjukkan tumpang tindih rendah, kurang dari 0,33 menunjukkan tumpang tindih rendah. Tadi apa ya? Oh, itu lebih. Kurang dari rendah. Antara 33 sampai dengan 0,67 menunjukkan tumpang tindih sedang. Kalau lebih dari 67 menunjukkan tumpang tindih tinggi. Ini untuk tumpang tindih pemanfaatan pakan. Untuk tumpang tindih pemanfaatan pakan. Cara perhitungannya, ini itu berarti kita peroleh dari data yang jenis-jenis pakan ini. Ya, yang dari dicatat di dalam modul itu. Cukup sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Kegiatan praktikum biologi perikanan memang agak sedikit ribet, tapi ini merupakan dasar untuk pendalaman dan kegiatan perkuliahan selanjutnya di mata praktikum lain, kayak pembenihan ikan, domestikasi juga sama. Nanti untuk diskusinya akan dipost khusus, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung PM atau post di Google Classroom, bisa ke saya atau ke teman-teman asisten lainnya. Kalau masih belum paham, nanti akan dibuat video penginputan nilai hasil pengukuran dan pengolahan datanya. Nanti pada video tidak berpuluh-puluh ikan yang ditampilkan. Pada video ikan-ikan yang mewakili saja, sekitar 4-5 ekor. Nanti untuk sisanya datanya akan dilengkapi oleh kami tim praktikum, jadi teman-teman tinggal melakukan pengolahan. Terima kasih dari saya, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.